Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hidayah, selamat datang kembali di saluran kita. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi berkah dan kebaikan. Amin. Sebelum kita mulai, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini, komen di bawah apa pendapatmu, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan tombol lonceng supaya kamu jadi yang pertama tahu setiap kita upload video baru. Gratis. Loh. 5 pertanda dari alam sebelum orang sekitar meninggal dunia. Kematian adalah sebuah misteri. Kita tahu pasti akan datang, tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana. Namun, dalam ajaran agama kita, seringkali disebutkan adanya tanda-tanda yang mungkin dirasakan atau terlihat oleh orang yang akan berpulang, bahkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat agar kita semakin bersiap diri dan memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini kita akan membahas 5 pertanda dari alam yang konon terjadi sebelum seseorang meninggal dunia, khususnya yang mungkin disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Mari kita simak baik-baik. 1. Perubahan sikap dan pola komunikasi. Perubahan sikap dan pola komunikasi yang muncul pada seseorang yang mendekati akhir kehidupannya sering dianggap sebagai salah satu petanda paling jelas yang dapat diamati oleh orang-orang di sekitarnya. Tanda ini bersifat non-fisik, lebih menyentuh aspek emosional, spiritual, dan sosial, yang mencerminkan adanya pergolakan batin yang sedang dialami oleh individu tersebut dalam mempersiapkan diri menuju perpisahan abadi. Dalam perspektif spiritual, fenomena ini diyakini sebagai bentuk isyarat dari Yang Maha Kuasa, sebuah naluri suci yang mendorong hambanya untuk menuntaskan segala urusan duniawi sebelum lembaran hidup ditutup. Perubahan ini dapat bermanifestasi dalam 2 kutub ekstrim yang kontras. Pada satu sisi, orang yang awalnya dikenal pendiam, tertutup, atau jarang bersosialisasi, tiba-tiba menjadi sangat ekspresif. Mereka mungkin mendadak ingin banyak bercerita, entah itu mengenai kenangan masa kecil, penyesalan, atau bahkan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Dorongan untuk berbagi, ini seolah menjadi upaya terakhir untuk membersihkan hati dari beban masa lalu dan meninggalkan warisan pesan bagi keluarga. Mereka menjadi lebih terbuka, mencari perhatian, dan mungkin secara intensif mencoba menghubungi kerabat jauh yang sudah lama terputus silaturahmi. Setiap pertemuan atau panggilan telepon terasa seperti perpisahan yang disengaja. Sebaliknya, pada kutub yang lain, individu yang biasanya periang, aktif, dan cerewet, mendadak berubah menjadi sangat tenang, pasif, dan memilih untuk menyendiri. Mereka akan tampak larut dalam perenungan yang dalam, seakan sedang berdialog dengan dirinya sendiri atau dengan alam gaib yang mulai tampak di pandangan mereka. Ketenangan yang muncul ini bukanlah ketenangan biasa, melainkan ketenangan seorang pejuang yang siap menyerahkan panji. Mereka mungkin lebih sering menolak ajakan bicara, menghabiskan waktu dengan berzikir dalam hati, atau hanya menatap kosong ke satu titik, yang diakini sebagai tanda bahwa kesadaran mereka sudah mulai terlepas dari ikatan dunia fana. Inti dari perubahan sikap ini adalah dorongan kuat untuk melakukan tathir, penyucian. Ini adalah fase di mana seseorang secara naluriah menyadari pentingnya ikhlas dan taubat. Orang yang akan meninggal akan merasa sangat terdesak untuk menyelesaikan segala bentuk hutang, baik materi maupun non-materi, meminta maaf kepada setiap orang yang pernah disakiti, dan juga memaafkan mereka yang pernah berbuat salah kepadanya. Tindakan ini merupakan perwujudan dari penyiapan bekal spiritual terbaik, memastikan bahwa ketika ruh dicabut, ia kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan bersih dari ikatan hak sesama manusia, hakul adami. Bagi orang-orang di sekitar, memahami tanda ini membutuhkan kepekaan hati yang tinggi. Sikap kita seharusnya adalah memberikan ruang, menjadi pendengar yang baik, dan memfasilitasi setiap keinginan mereka untuk bertaubat dan berdamai dengan masa lalu. Ini adalah saat yang krusial untuk menuntun mereka agar hati tetap tertambat pada kebaikan dan mengingat kebesaran Tuhan. Perubahan sikap ini, pada akhirnya, adalah karunia berupa alarm pengingat terakhir bagi hamba yang beriman untuk kembali pada fitrah kesucian sebelum tirai kehidupan tertutup sepenuhnya. 2. Peningkatan atau penurunan nafsu makan yang tiba-tiba. Perubahan drastis dalam nafsu makan adalah salah satu pertanda alamiah yang cukup sering diakini sebagai isyarat mendekatnya ajal, terutama dalam kurun waktu sekitar 1 minggu terakhir kehidupan. Tanda ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam sistem metabolisme dan fungsi tubuh, seolah-olah tubuh secara biologis mulai mematikan operasinya,
beradaptasi dengan kenyataan bahwa tidak lama lagi ia tidak akan membutuhkan lagi energi dari sumber dunia. Fenomena yang paling sering diceritakan adalah munculnya peningkatan nafsu makan yang mendadak, khususnya pada mereka yang sebelumnya berada dalam kondisi sakit parah atau sakit menahun. Orang sakit yang berbulan-bulan hanya bisa mengonsumsi bubur atau bahkan menolak makanan, tiba-tiba menunjukkan keinginan kuat untuk menyantap hidangan yang sangat spesifik, bahkan yang dilarang oleh dokter. Mereka makan dengan lahap, menikmati setiap suapan seolah itu adalah hidangan terakhir yang mereka nikmati. Perubahan ini seringkali memberikan harapan palsu bagi keluarga, seolah-olah penyakitnya mulai sembuh. Namun, dalam pemahaman spiritual, momen makan lahap ini sering diartikan sebagai kesempatan terakhir bagi ruh untuk menikmati sisa-sisa kenikmatan duniawi, sebagai bentuk pamit perpisahan dengan raganya. Fase ini, konon, hanya berlangsung singkat, sekitar 1 hingga 3 hari. Setelah fase peningkatan singkat tersebut, atau tanpa didahului fase peningkatan, akan terjadi penurunan nafsu makan yang ekstrim. Inilah tanda yang paling umum dan berlangsung hingga saat terakhir. Orang yang akan meninggal akan mulai menolak makanan dan minuman. Mereka mungkin menunjukkan ketidaknyamanan, atau bahkan menelan dengan susah payah. Tubuh mereka secara bertahap memasuki fase di mana sistem pencernaan, yang memerlukan energi besar untuk bekerja, mulai melambat dan pada akhirnya berhenti. Secara spiritual, penurunan nafsu makan ini memiliki hikmah mendalam. Para ulama sering menyarankan agar orang yang merasa tanda-tanda kematian sudah dekat untuk menunaikan puasa atau mengurangi asupan makan. Tujuannya adalah untuk memastikan perut dalam keadaan bersih dari najis dan kotoran saat jasad dimandikan, sehingga memudahkan proses pembersihan dan pemandian jenazah, yang merupakan hak mayit, jenazah, atas orang-orang yang ditinggalkan. Mengurangi asupan juga membantu fokus batin untuk berzikir, merenung, dan bertaubat, daripada disibukkan dengan urusan perut. Bagi orang di sekitar, menyaksikan penolakan makanan seringkali memicu rasa khawatir dan keinginan untuk memaksa. Namun, dalam konteks ini, memaksa justru dapat menyakiti. Sikap yang bijak adalah memberikan makanan dan minuman dalam porsi sangat kecil, jika diminta, atau cukup membasahi bibir untuk menjaga kenyamanan. Intinya adalah menghormati proses alami tubuh yang sedang bersiap untuk mengakhiri fungsi fisik. Perubahan nafsu makan ini, pada hakikatnya, adalah pengingat bahwa ruh dan raga sedang menempuh jalan yang berbeda. Raga melepaskan diri dari kebutuhan materi, sementara ruh bersiap menghadap kepada Sang Khalik dalam kondisi yang paling suci. 3 perubahan fisik yang mencolok di wajah dan indera. Perubahan fisik yang mencolok pada wajah dan indera seseorang yang mendekati akhir hayatnya seringkali menjadi penanda yang paling mudah diamati dan paling memilukan bagi orang-orang di sekitarnya. Tanda-tanda ini bukan sekadar gejala medis dari melemahnya fungsi organ, tetapi juga dimaknai secara spiritual sebagai cerminan bahwa ruh perlahan mulai menarik diri dari raga, menyebabkan raga kehilangan vitalitas dan sinarnya yang selama ini dihidupi oleh ruh tersebut. Dalam tradisi pengetahuan lama, beberapa bagian spesifik pada wajah dianggap sebagai barometer fisik terakhir sebelum ruh benar-benar berpisah. Salah satu perubahan yang paling diperhatikan adalah pada mata. Mata, yang sering disebut sebagai jendela jiwa, akan tampak kehilangan kilau dan cahayanya. Sorot mata yang tadinya tajam, responsif, dan penuh kehidupan, akan berubah menjadi sayu, cenderung menatap kosong ke satu arah, atau sulit fokus. Pandangan mata ini sering diakini sedang mengikuti atau melihat sesuatu yang tidak kasat mata oleh orang di sekitarnya, seperti melihat alam yang berbeda, atau bahkan menyambut kehadiran spiritual tertentu. Kehilangan kilau pada mata ini adalah isyarat bahwa energi kehidupan sedang ditarik kembali ke pusatnya, meninggalkan organ penglihatan dalam keadaan yang melemah. Selain mata, perubahan juga terlihat pada hidung. Salah satu tanda yang dikisahkan turun-temurun adalah melunaknya atau sedikit menurunnya ujung tulang hidung jika diamati dari sisi samping. Fenomena ini diakini sebagai tanda bahwa fungsi pernapasan, yang sangat vital, mulai memasuki fase akhir pelemahan. Bersamaan dengan hidung, telinga juga disebut mengalami perubahan, menjadi tampak lebih layu dan bagian ujungnya seolah perlahan tertarik ke dalam. Indera pendengaran, meskipun seringkali menjadi indera terakhir yang berhenti berfungsi, secara fisik menunjukkan kemunduran. Perubahan pada indera ini adalah pengingat bagi keluarga untuk memastikan komunikasi tetap lembut dan jelas, menuntun mereka dengan kalimat-kalimat kebaikan dan ketenangan, karena meskipun pandangan melemah,
indera pendengaran mungkin masih dapat menangkap suara-suara di sekitarnya. Perubahan fisik ini juga melibatkan sensasi lain yang mungkin hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi terlihat dampaknya oleh keluarga. Misalnya, kulit wajah yang tadinya mungkin kemerahan atau cerah, bisa menjadi pucat, kekuningan, atau bahkan muncul bercak-bercak samar akibat melambatnya sirkulasi darah. Seluruh perubahan ini berfungsi sebagai itibar, pelajaran, bagi orang-orang yang masih hidup. Ia mengajarkan tentang kerapuhan tubuh dan betapa cepatnya vitalitas fisik dapat menghilang. Melihat perubahan pada wajah yang dicintai adalah dorongan untuk meningkatkan amal dan ibadah, menyadari bahwa kekuasaan atas hidup dan mati, atas kecerahan dan layunya raga, sepenuhnya berada di tangan Yang Maha Kuasa, dan bahwa setiap penampilan fisik hanyalah pinjaman sementara. 4. Tubuh terasa dingin atau menggigil pada waktu asyar. Salah satu pertanda yang paling khas dan sering dikaitkan dengan perhitungan waktu spesifik sebelum kematian adalah sensasi dingin atau menggigil hebat yang terasa pada tubuh, terutama pada waktu asyar. Fenomena ini bersifat periodik dan diakini memiliki rentang waktu tertentu, dimulai jauh sebelum ajal tiba dan berulang sebagai pengingat yang semakin intens. Fase awal dari pertanda ini konon terjadi sekitar 100 hari sebelum kematian. Tepat pada waktu asyar, atau setelahnya, individu tersebut mungkin akan merasakan dingin yang luar biasa, seolah menggigil hebat dari ujung rambut hingga ujung kaki, meskipun suhu lingkungan terasa normal atau bahkan hangat. Rasa dingin ini bukanlah dingin biasa karena sakit, tetapi sebuah sensasi menggigil yang mendalam, yang beberapa kalangan spiritual meyakini sebagai isyarat awal bahwa nama hamba tersebut sedang dipertimbangkan untuk kembali. Sensasi ini, menurut kepercayaan, hanya akan disadari oleh mereka yang hatinya peka dan masih mengingat urusan akhirat, sedangkan mereka yang terlalu larut dalam kesenangan duniawi mungkin tidak merasakan atau mengabaikannya. Ini adalah kesempatan pertama bagi jiwa untuk melakukan introspeksi mendalam dan mulai memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhannya. Seiring berjalannya waktu, sensasi ini bisa muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, yaitu munculnya hawa sejuk atau dingin di area perut. Menjelang hari-hari terakhir kehidupan, hawa dingin yang tidak biasa ini seringkali terpusat di bagian pusar, kemudian merambat turun ke area pinggang, dan perlahan naik hingga ke jakun atau pangkal leher. Hawa sejuk yang naik ini sering dianggap sebagai isyarat bahwa proses penarikan ruh dari tubuh sedang dimulai, dari bagian bawah tubuh menuju ke atas, menuju kerongkongan. Menariknya, waktu asyar yang menjadi penanda berulang ini memiliki makna tersendiri dalam konteks spiritual. Asyar adalah penutup amalan harian, waktu di mana malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang saling bergantian. Dengan munculnya tanda kematian pada waktu asyar, seolah-olah Yang Maha Kuasa memberikan penekanan bahwa perhitungan waktu di dunia sudah hampir selesai. Itu adalah pengingat agar hambanya memanfaatkan sisa waktu yang ada sebelum akhir waktu, harian dan kehidupan tiba. Bagi orang di sekitar, jika mereka dapat merasakan hawa sejuk yang aneh saat menyentuh perut atau dahi orang yang mereka cintai, ini adalah momen penting. Sikap terbaik adalah tidak panik, melainkan meningkatkan husnudzan, berprasangka baik, kepada takdir Tuhan, dan segera menuntun orang yang bersangkutan dengan memperbanyak zikir, kalimat tauhid, dan istighfar. Tugas kita adalah menciptakan suasana penuh kedamaian dan ketenangan, membantu jiwa yang akan berpulang agar fokusnya hanya tertuju pada Sang Pencipta, sehingga proses kembali keharibaannya dapat terjadi dengan mudah dan dalam keadaan husnul khotimah. 5. Sulit bergerak atau merasakan denyutan di bagian tubuh tertentu. Poin kelima ini merangkum dua fenomena fisik yang sering dikaitkan dengan hari-hari terakhir menjelang ajal, yaitu kesulitan dalam bergerak dan munculnya sensasi denyutan yang sangat spesifik pada titik-titik tertentu di kepala. Kedua tanda ini diyakini sebagai isyarat bahwa kehidupan fisik sedang mengalami penutupan sistematis, dan energi kehidupan yang tersisa sedang terkonsentrasi di bagian vital sebelum dilepaskan sepenuhnya. Pertama, mengenai kesulitan bergerak dan kekakuan pada kaki. Mendekati 3 hari terakhir kehidupan, seringkali dilaporkan bahwa tubuh, terutama anggota gerak bagian bawah seperti telapak kaki, akan terasa kaku dan sulit digerakkan. Telapak kaki yang biasanya dapat ditekuk atau diluruskan dengan luwes, akan terasa berat, dingin, dan kaku, serta cenderung jatuh ke depan ketika tubuh dibaringkan. Kekakuan ini dimaknai sebagai isyarat bahwa aktivitas fisik di dunia sudah berakhir. Kaki, yang selama ini menjadi penopang dan alat untuk melangkah menuju berbagai tempat, termasuk tempat ibadah, kini sudah dipersiapkan untuk beristirahat abadi. Ini adalah simbol spiritual bahwa perjalanan di dunia telah usai,
dan yang tersisa hanyalah perjalanan menuju alam berikutnya. Bagi yang masih hidup, melihat kekakuan ini adalah pengingat untuk memanfaatkan setiap langkah kaki selagi masih kuat, untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Kedua, mengenai sensasi denyutan kencang di kepala. Dalam tradisi pengetahuan spiritual, proses pencabutan ruh seringkali didahului oleh sensasi denyutan yang kuat, yang menjadi semakin spesifik seiring mendekatnya waktu. Denyutan di dahi tengah. Sekitar 3 hari sebelum wafat, denyutan yang dahsyat dan kencang konon terasa di bagian tengah dahi, yaitu antara kedua alis. Sensasi denyutan ini menandakan bahwa titik-titik energi vital di wajah sudah mulai bereaksi terhadap proses penarikan yang akan datang. Denyutan ini bersifat sangat intens dan biasanya hanya disadari oleh orang yang merasakannya. Denyutan di ubun-ubun. Sehari sebelum ajal, puncak dari sensasi denyutan terjadi tepat sekitar 1 hari menjelang kematian, di mana denyutan yang kuat dirasakan pada bagian ubun-ubun atau puncak kepala. Denyutan di ubun-ubun ini dianggap sebagai isyarat pamungkas, yang konon menandakan bahwa individu tersebut tidak akan lagi sempat menemui waktu asyar pada keesokan harinya. Ubun-ubun atau mahkota kepala sering diyakini sebagai salah satu gerbang utama keluarnya ruh, sehingga sensasi di area ini adalah alarm spiritual yang paling keras dan terakhir. Kombinasi antara hilangnya kemampuan gerak pada kaki dan peningkatan sensasi di kepala menciptakan gambaran spiritual yang utuh, bahwa kehidupan sedang ditarik dari bawah ke atas. Tubuh kehilangan kemampuan untuk bergerak di bumi, sementara kesadaran dan sensasi di kepala menjadi semakin tajam dan terfokus pada alam gaib yang akan disambut. Tugas orang-orang di sekitar adalah memastikan bahwa saat denyutan terakhir ini terjadi, orang yang akan meninggal berada dalam keadaan paling mulia. Mereka harus dikelilingi oleh suara-suara zikir, doa, dan kalimat tauhid, agar seluruh fokus batinnya terarahkan pada kebesaran Tuhan, mempermudah ruh untuk kembali kepadanya dengan tenang dan damai, dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat hidayah, semua yang kita bahas ini adalah pengetahuan dan keyakinan yang beredar di masyarakat kita, sebagai upaya untuk merenungi hakikat hidup. Apakah semua tanda ini pasti terjadi? Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Namun, intinya adalah, kematian pasti datang. Daripada sibuk mencari tanda, lebih baik kita sibukkan diri dengan memperbaiki amal, memperbanyak ibadah, dan memohon agar kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Jika kamu melihat orang terdekatmu mengalami tanda-tanda ini, tugas kita adalah menuntunnya, menemaninya, membisikkan kalimat tauhid, dan mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.